Kalau ini tidak ditenaikan, nanti bertemu dengan tim-tim. Kita lebrak di gedungnya di kantor bupati. Oke, baik, selanjutnya saya langsung saja berikan kepada calon bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Haji Abidin Jaba, untuk memberikan visi misinya kepada silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati saudaraku Deddy Mirjan, yang saya hormati seluruh tim kampanye, yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Patut kita panjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di tempat ini beratapkan langit. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan Allah mengabulkan. Dan gerak langkah Bapak Ibu ke tempat ini Allah mencatat sebagai catatan yang mulia di sisinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi dari pembicara pertama juga Pak Wakil sudah membeberkan beberapa hal. Saya tinggal menambahkan bahwa sesungguhnya akui tidak diakui bahwa Taliabu ini ditetapkan oleh keputusan Presiden tahun 63 bahwa kita ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Kenapa dia tertinggal? Karena dia tidak naik kelas. Kenapa dia tidak naik kelas? Ya karena isi rapornya dia merah semua. Kalau kita masih bertahan dengan keadaan ini, tadi saya lihat di grup FB, ada kampanye saya menyatakan bahwa Taliabu ini sesungguhnya jaya di zamannya. Di tahun 79, saya punya orang tua bersama orang tuanya Pak Jul. Mereka charter pesawat dari Surabaya mendarat di Bandara Bobo di tahun 79. Tapi tadi di grup FB dia katakan itu saya bohong. Padahal di zaman itu 1 minggu RRI Maluku Utara disiarkan oleh Om Lobe yang kurang lebih bunyinya om-om jojare-jojare ngungare-ngungare di kampung-kampung. Petani sukses asal Taliabu charter pesawat dari Surabaya dan akan mendarat di Bandara Bobo. Tadi di grup dia katakan bahwa itu bohong, padahal itu fakta. Saksi mata masih banyak kalau di Ngele, dan kalau tanya orang-orang tua kita masih banyak. Itu di tahun 79. Ada juga berita hoax bahwa di tahun 75 jalan lingkar Taliabu ini sudah ada, PT Luna Timber, dan banyak jenis mobil yang kita lihat berkeliaran di jalan, sampai mobil sedan yang dikendarai oleh Om Gurango, sering disebut dulu Om Gurango, Mandor Gurango, sering disebut Mandor Gurango. Dia sering datang, dia pakai hardtop, sekali-sekali juga dia pakai mobil sedan di zaman itu. Apa yang saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya kalau kita mau membangun, kita tidak start dari nol. Tinggal kita benahi. Di mana daerah-daerah lain di zaman itu masih mimpi akan ada bandara. Mereka dia tidak tahu seperti apa itu bandara. Mereka dia tidak tahu bagaimana itu jalan raya. Tapi kita di tahun era itu kita sudah punya jalan raya keliling Taliabu.
Kita sudah punya bandara, malah bandara kita ada dua. Ada Bandara Bobong dan ada Bandara Sahang. Sekarang di dalam debat kemarin, isu yang dikembangkan, yang dibesar-besarkan bahwa anggaran kita sedikit. Padahal sesungguhnya bukan. Anggaran kita ini cukup banyak, besar. Daerah-daerah lain, kabupaten-kabupaten lain yang kita berusia sama, seperti Banggai, seperti Konawe Kepulauan, ada Buton Utara, ada Buton Selatan, mereka jalannya sudah keliling. Mereka kantor badan dan dinas sudah selesai. Malah sudah ada kabupaten yang sudah punya bandara. Tapi kita, apa yang terjadi? Jalan kita masih main pece-pece, kita masih main rakit-rakit, lampu kita masih main engkol-engkol. Mungkin sebagian kita belum pernah keliling Pulau Taliabu. Kami sudah keliling Pulau Taliabu, kita banyak melihat desa yang sangat memprihatinkan. Kita menangis melihat mereka. Saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya mereka di kandang. Mereka sementara dikurung. Hanya karena kandangnya terlalu besar, mereka tidak sadar bahwa mereka sementara dikurung. Mereka terisolasi karena jalan, terisolasi karena jembatan, terisolasi karena lampu, terisolasi karena telekomunikasi. Kasihan mereka. Dan mereka di sebelah datang kampanye begini, bukan dia kampanye, dia curhat. Dia mengancam. Dia tidak menyampaikan visi misi apa yang sesungguhnya mereka mau lakukan. Ada duit kurang lebih 800 miliar, ini sesungguhnya mau diapakan? Disampaikan ke rakyat. Apakah baik atau tidak, sebaik kalian dipilih atau tidak memilih. Dan kemudian datang mengancam. Datang kalian curhat. Balai disebut balai desa. Bodoh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, duit yang banyak ini sesungguhnya kalau diberikan ke tangan orang yang beramanah, orang yang betul-betul mau mengabdi kepada masyarakat, mau mengabdi kepada negeri ini negeri kita ini cahaya, menyala, terang, maju. Kenapa? Karena daerah kita ini sumber daya alamnya yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Wakatobi yang hanya dia jual wisatanya, dia maju luar biasa. Padahal wisata di Wakatobi itu apa? Itu hanya sebagian kecil daripada wisata kita. Yang dijual hanya pantainya, yang dijual hanya karangnya. Apa yang ada di Wakatobi ada di Pulau Taliabu. Dan apa yang ada di Taliabu belum tentu ada di Wakatobi. Begitu pula Pulau Bunaken. Yang dijual hanya karangnya, Raja Ampat. Kita berada di segitiga itu. Ada di tengah Taliabu. Tapi apa yang dapat manfaat dari itu? Tidak ada. Karena mereka tidak pernah memikirkan bagaimana Taliabu ini dipakai. Padahal kita ada di tengah segitiga ini. Masa kita tidak dapat cahaya dari 3 primadona dunia ini? Asik. Dalam PP 18 tahun 2020, Maluku dan Maluku Utara ditetapkan sebagai LIN, Lumbung Ikan Nasional. Anggarannya berapa? 3T lebih, hampir 4T anggarannya. Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kita? Tidak ada. Tidak diurus. Ada duit yang disiapkan untuk bagaimana mensejahterakan nelayan. Tetapi kemudian mereka tidak urus. Memang tidak ada keseriusan untuk membangun, malah mereka hobi untuk merampok, mencuri itu uang. Saya mau contohkan, saya bukan bicara hoax, saya contohkan. Di tahun 2006 ada jalan dari Losen menuju Kawalo, 100 miliar lebih.
Jalannya tidak dibuat, uangnya habis. Di tahun 2005 ada jalan dari Lede menuju Tiko 105 miliar. Jalannya tidak dibuat, uangnya habis. Tidak usah kita bicara jauh. Di tahun 2003 ada anggaran jalan dari Beringin menuju Salati. Duitnya ambil, jalannya tidak dibuat. 2013 ada tahun 2013 juga ada anggaran jalan dari Salati menuju Lede 16 miliar. Jalannya tidak dibuat, uangnya dirampok. Dan terlalu banyak kalau kita mau contoh-contoh itu. Satu malam kita tidak akan selesai cerita tentang bagaimana mereka melakukan mafia terhadap APBD ini. Kalau kita tidak sadar dan kita tidak rubah, sampai kapanpun 1000 periode pun kita berikan kepada mereka, pasti tidak akan pernah Taliabu akan maju. Karena mereka memang dari awal sudah direncanakan. Dari pembahasan APBD mereka sudah merencanakan. APBD disembunyikan. DPRD saja tidak tahu. Dia minta berkali-kali, DPR tidak pernah dikasih. Mereka hanya sandiwara, pura-pura marah kiri kanan, meraih sekda, meraih apa semua. Sesungguhnya hanya mereka sandiwara. Disangkanya kita tidak tahu bahwa itu bagian daripada sandiwara. Jangankan masyarakat yang melihat dokumen APBD itu, anggaran belanja pendapatan daerah, DPRD saja tidak pernah diperlihatkan. Memang direncanakan. Maka kalau kita tidak akhiri pemerintahan ini, maka sampai kapanpun negeri ini pasti akan terbelahkan. Dan saya sayangi kepada saudara-saudara saya, adik-adik saya, kawan-kawan saya, teman-teman saya yang masih ada di kelompok sebelah, belum dibukakan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan mereka dibukakan. Kenapa kita harus bersekutu? Kita harus katakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu adalah salah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, maka pada kesempatan ini izinkan saya, kalau andai kata saya Abilin Jaaba bersama Deddy Mirda dipercayakan dan diberikan amanah untuk menjadi calon bupati Pulau Taliabu, apa yang kami lakukan? Dari uang Dela kurang lebih 800 miliar, tahun depan juga itu kita akan tambah, tahun depan lagi akan dia tambahkan. Ini kita pengalaman dari kita sebagai pengusaha. Uang kadang-kadang kita pinjam di bank, 1-2 miliar, kemudian uang itu kita kelola, setiap bulan kita sudah ditagih bunga dan pokok, tetapi masih bisa kita membangun, masih bisa kita sejahterakan, kita punya rumah tangga, masih kita bisa beli mobil, masih kita bisa bangun rumah, masih kita buat jalan, masih kita buat lampu, anak-anak kita punya kesehatan, kita karyawan kita sejahterakan. Apalagi ini duit 800 miliar dikasih cuma-cuma, tidak ada pengembalian, baik pokok dan bunga, dan di ujungnya kita harus berutang, di ujungnya masyarakat kita dia sengsara. Ini keterlaluan. Masa duitnya kita hanya dikasih cuma-cuma, kemudian kita kelola, yang hasilnya kita menderita. Kita main PC-PC, kita main rakit-rakit, kita main engkol-engkol, kasihan. Ada desa-desa kasihan yang terkurung, yang terkandang. Kita di sini agak sedih. Setiap tahun, setiap musim hujan, bobo, kita dapatkan kebanjiran. Kita panen banjir setiap tahun. Kita setiap tahun, setiap musim hujan, kita punya dada bergetar. Apalagi berapa meter lagi akan kira-kira sampai di lutut atau sampai di betis. Maka Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, jika kami diberi amanah untuk itu, dari duit 800 miliar itu, kami akan dudukan bersama-sama dengan DPR. Kami akan bahas terbuka, akan dilihat oleh seluruh orang, karena itu adalah dokumen publik. Maka yang pertama yang kami akan lakukan adalah, tadi Pak Wakil dia sudah singgung, membuat jalan lingkar Pulau Taliabu, supaya kita bisa akses. Jadi jalan dan jembatan lingkar Pulau Taliabu. Kalau jalannya sudah selesai, maka akan mengadakan mobil bus yang akan kita keliling Pulau Taliabu dari desa ke desa, dari desa ke ibu kota,
naik turun gratis. Kenapa gratis? Karena itu mobil yang disediakan oleh pemerintah. Mobilnya dari pemerintah, bahan bakarnya pemerintah, sopirnya digaji oleh pemerintah. Selanjutnya, dari duit itu, karena sekali lagi, bahwa kalau kita bandingkan dengan daerah lain, kita mesti lebih maju. Pertama, kenapa? Sumber daya alam kita yang luar biasa. Yang kedua, pada saat awalnya pemekaran Taliabu ini, jumlah pegawainya kurang lebih 600. Masih sedikit. Daerah lain saja yang sudah ribuan pegawai negerinya. Karena dari duit banyak itu yang pertama kita keluarkan untuk gaji yang rutin. Mereka masih bisa membangun. Kita ini pegawai negeri kita hanya 1.600 kurang lebih. Di daerah lain itu, kalau di Bangka ini sudah kurang lebih 3.000, 4.000 pegawai negerinya. Tapi masih bisa membangun mereka. Tetapi kenapa kita? Karena ternyata itu tadi, lagi-lagi memang banyak proyek yang difiktifkan. Memang direncanakan untuk mereka tidak membangun ini lagi. Dia saja, mereka pergi kampanye di mana-mana hanya curhat, tidak jelas apa yang mereka mau ingin sampaikan, apa yang mereka harus akan dilakukan pada saat jika terpilih menjadi bupati. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya apa yang kita akan lakukan adalah mempercepat proses pembangunan kantor badan dan dinas. Karena kantor badan dan dinas ini sampai hari ini masih kontrak, masih kos. Tidak ada kabupaten lain di Republik ini yang punya usia sampai sudah 11 tahun. Masih tinggal kos, masih kontrak. Coba lihat, artinya ini, kalau apa yang saya sampaikan ini bukan hoak, bukan. Ini fakta yang saya bicarakan ini. Mesti kita malu. Mesti kita malu. Karena daerah lain yang sama usianya dengan kita, persoalan kantor badan dan dinas sudah selesai. Mereka sudah diskusikan yang lain. Tapi kita, kantor badan dan dinasnya, sampai hari ini masih kontrak. Maka itu kita akan cepat proses. Kemudian selanjutnya kita akan cepat proses pembuatan bandara. Karena bandara ini supaya punya akses cepat kita keluar dari Pulau Taliabu. Kalau kita mau ingin cepat ke pusat ibu kota, hanya memerlukan waktu 3-4 jam kita sudah sampai di pusat ibu kota. Tidak ada lagi kabupaten yang seperti Taliabu. Kalau kabupaten lain, kalau Taliabu kita butuh 1 malam menyeberang dulu ke Lubuk, baru kita terbang. Tetapi kabupaten lain paling hanya 4 jam mereka sudah bisa sampai di pusat ibu kota. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya dari duit 800 miliar ini kita bagi-bagi nih. Duit ini harus disampaikan. Dan apa yang kami sampaikan ini, bila perlu kalau ada notaris, ada tokoh masyarakat, mari kita sama-sama ke notaris. Kita tanda tangan kontrak. Karena kami yakin kami bisa lakukan karena ada duitnya. Dari duit 800 miliar ini, kami akan mengalokasikan 1 desa 1 miliar. Khusus untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan income per kapita masyarakat. 1 miliar ini untuk usaha, bukan untuk jalan, bukan. Bukan untuk deket, bukan. Bukan untuk jalan setapak, tidak. Tapi 1 miliar ini kita peruntukkan untuk khusus untuk berusaha di luar dana desa. Jadi kalau nelayan mungkin daerah Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, itu kita akan masukkan wilayah donasi budidaya tripan, budidaya rumput laut, budidaya kepiting. Kawasan itu yang akan kita capai. Karena seluruh komoditas Taliabu di tahun pertama kita akan melakukan studi kelayakannya. Apa yang distudi, kita akan studi di mana pasarnya, bagaimana sumber daya alamnya, bagaimana kondisi lingkungannya, cocok tidak. Kemudian pasarnya di mana. Kita tidak lagi akan bicara tentang pasar Lubuk, tidak akan kita bicara pasar Bitu, tapi kita sudah akan bicara tentang pasar global. Sehingga semua hasil-hasil kita bagaimana bisa kita tembus di pasar dunia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang kita akan lakukan adalah
meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil dalam bentuk penambahan gaji, dalam bentuk TPP, dan kita akan bayarkan setiap bulan. Dan juga akan meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan seluruh aparatnya, para imam, para pendeta, guru-guru ngaji, dalam bentuk penambahan penghasilan. Ini jelas ya, programnya jelas, poin-poinnya jelas. Ini apa yang kami sampaikan, sekali lagi ini bisa kita tanda tangan kontrak, bisa kita panggil notaris tanda tangan kontrak, karena kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini kami bisa lakukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya ada kekhawatiran dari kita semua, termasuk kita punya keluarga-keluarga yang jauh di sana, karena kita datang ke negeri ini sudah puluhan tahun. Kita datang untuk berkebun, dan di kemudian hari dikhawatirkan kebun-kebun kita ini nanti ada pihak lain yang cari gara-gara. Karena seluruh kawasan Pulau Taliabu ini sudah hampir 70% ditetapkan sebagai zona tambang. Kita khawatir jangan sampai ada pihak-pihak lain yang cari gara-gara. Maka kami punya program, seluruh kebun-kebun kita akan kita sertifikatkan. Supaya ada kekuatan alas hak, ada kekuatan hukum, ada pegangan kita. Di sisi lain, kebun-kebun kita itu punya nilai aset. Kalau kita butuh uang di bank, kita bisa jadikan jaminan. Di sisi lain, tadi ada alas, ada kekuatan hukum. Jika ada pihak-pihak lain yang akan mencari gara-gara, kita bisa memperlihatkan bahwa ini bukan ini tanaman cengkeh, ini surat-surat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, karena waktu yang membatasi kita, masih banyak hal yang kita akan sampaikan. Nanti juga ikuti pada saat kita akan debat tanggal 13. Karena di situ juga akan satu persatu, dari lembar ke lembar kita akan buka satu persatu apa yang harus kami lakukan jika kami terpilih. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaannya, kehadirannya di tempat ini. Saya juga kaget yang hadir cukup lumayan, karena kami tidak mencoba memobilisasi. Kalau di pihak sebelah ini sudah kumpul dari beberapa desa, disatukan di satu tempat. Tapi kami mencoba murninya saja seperti apa. Karena dari ini kemudian kita olah, kita analisa, dan apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Karena ya kami pasti bahwa sekarang berdasarkan survei, kami sudah agak ke depan. Sudah meninggalkan dua lawan di belakang. Kalau kemarin kami di belakang, kami dipandang enteng, dipandang remeh, diabaikan. Tetapi setelah kami muncul, mereka bercari jalan dengan berbagai cara untuk menghalangi. Tapi di setiap rintangan itu Allah hadir, dan kami diselamatkan, dan pada akhirnya ada di depan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Saya sering mengatakan bahwa kalau Allah telah menakdirkan untuk kami jadi bupati, tidak ada satupun manusia di bumi yang bisa menghalangi itu. Ada kemarin waktu Beni Laos dia punya speed terbakar. Kemudian saya sebelumnya dilapor kiri kanan. Ada teman bertanya, Pak Bini nggak takut? Saya pun sedikit pun saya tidak takut. Kenapa Pak Bini kok tidak takut? Saya bilang karena saya yakin bahwa yang akan menjadi Bupati Taliabu adalah saya. Amin. Kalau saya ditakdirkan menjadi Bupati Taliabu, tentunya seluruh hambatan, seluruh tantangan Allah akan hadir di tengah-tengah itu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, barangkali itu yang bisa kami sampaikan, dan saya mengajak kepada kita semuanya untuk kami memohon bersama dengan Pak Deddy Mirjan, istri, saya bersama dengan istri, kami mohon untuk menyampaikan pesan kepada seluruh keluarga kita, kepada tetangga kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di desa-desa lain, di kecamatan lain, di Pulau Taliabu, untuk kali ini kita ganti rasa dulu. Karena rasa yang ada kita tinggalkan, karena dia rasanya kita sudah tahu bahwa sakit kepala,
rasanya sakit perut, kita sakit pinggang, kita stres. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.